Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini di channel Al-Faqihpedia. Semoga siapapun yang saat ini menyaksikan video ini, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, Habib Umar bin Hafidh, ulama internasional asal Yaman, sedang melakukan safari dakwah di Indonesia. Beliau melakukan kunjungan ke beberapa kota di tanah air untuk bersilaturahim dengan umat muslim di Indonesia, serta memberikan tausiah untuk menumbuhkan giroh atau semangat umat muslim di Indonesia dalam beribadah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tentu tidak semua dari kita bisa menghadiri dan menyaksikan langsung ceramah beliau. Namun bukan berarti kita tidak dapat mendengarkan isi tausiahnya, mengambil pelajaran dan berkah dari kedatangan beliau. Oleh karena itu, di sini kita akan menyampaikan beberapa tausiah beliau, juga amalan yang beliau sampaikan untuk kita amalkan. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyimak dan mengamalkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidh. Berikut kami sampaikan rangkuman dari ceramah beliau di Masjid Istiqlal tanggal 20 Agustus 2023. Yang pertama, memakmurkan waktu di pagi hari. Di antara keutamaan memakmurkan waktu di pagi hari yaitu waktu yang berkah untuk berdoa dan waktu yang setiap kebaikan bernilai jihad di jalan Allah. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di antaranya hadis berikut: Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan atau perlindungan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Di antara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu atau berzikir di masjid di waktu pagi adalah pahala haji yang sempurna. Dan pahala tersebut menjadi berlipat ganda karena mengajak orang lain untuk turut serta melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis berikut: Man shalla sholata subhi fi masjidi jama'atin yathbutu fihi hatta yusolliya subhatad duha kana ka'ajri hajin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, kitab yang dibaca saat kajian subuh tersebut adalah kitab Fathu Basir Al-Ikhwan fi Dawairil Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan.
Buku ini memuat 3 rukun agama dan bertambahnya level orang yang beriman di antara ketiganya adalah melalui ilmu dan penjelasan yang membuahkan tingkatan keempat, yaitu irfan atau pengenalan kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada satupun manusia baik secara individu maupun kelompok yang sukses secara sempurna di dunia dan akhirat kecuali dengan meneladani para nabi dan mengambil ajaran yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ideologi, peradaban, dan kelompok yang menyelisihi ajaran para nabi maka pasti akan gagal. Yang keempat, tidak ada satu generasi pun sepanjang masa, melainkan kebaikan di dalamnya itu semua telah dijelaskan secara komplit dan komprehensif dalam rentang waktu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah bukti nyata mukjizat beliau. Yang kelima, Al-Quran adalah tali yang kuat dan sunnah adalah penjelasan Al-Quran terbaik. Sangat penting bagi setiap orang beriman untuk memiliki hubungan khusus dengan keduanya, dengan iman dan cinta secara merata, dan dengan cara belajar, memahami, dan pengamalan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Yang keenam, setiap mukmin wajib menguasai bacaan surat Al-Fatihah dan hendaknya mengulang surat-surat yang pendek dan banyak manfaatnya. Antara lain, yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Seperti dalam hadis berikut, An Abi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an qala qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 1922. Yang kedua, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang merupakan benteng dari kejahatan. Pemirsa, itulah tadi ringkasan dari tausiah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidh di Istiqlal beberapa waktu lalu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan isi tausiahnya. Sebelum ditutup, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.